Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate terkait dengan Ketua RT di Pluit dituding tilap uang ruko ratusan juta rupiah. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ketua RT 11 RW 3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Riang Prasetya, disebut telah menerima dana dari pemilik ruko sebesar 349 juta rupiah. Riang Prasetya pun membenarkan telah menerima dana dari para pemilik ruko yang lahannya digusur karena menyerobot fasilitas umum warga. Namun kata Riang Prasetya, uang tersebut digunakan untuk perbaikan jalan warga. Pada Senin 29 Mei 2023, Riang Prasetya pun menjelaskan, iuran perbaikan jalan yang diberikan oleh pemilik ruko bukan berarti para pemilik bisa melanggar peraturan yang ada. Riang Prasetya mengakui bahwa ada pemilik ruko di kawasan Pluit Jakarta Utara yang mau mematuhi peraturan. Bahkan ada di antara mereka yang telah membongkar bangunan yang berdiri di atas bahu jalan atau di atas saluran air. Menurut Riang, sejumlah pengusaha di kawasan Pluit Jakarta Utara sering tidak menganggap keberadaan pengurus RT atau RW ketika akan membangun atau memulai usaha. Bahkan Riang pun menyebut bahwa kwitansi perbaikan jalan masih disimpannya semua sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, pemilik ruko menyerang balik Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit Riang Prasetya yang dituding menginisiasi pembongkaran bagian ruko yang memakan badan jalan dan saluran air oleh tim gabungan pemerintah Kota Jakarta Utara. Seorang pemilik ruko bernama Iman mengaku telah menggelontorkan uang hingga ratusan juta rupiah kepada Riang Prasetya untuk perbaikan jalan. Berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya, sekalipun mungkin banyak polemik-polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Mungkin demikiannya karyanya. Makasih banyak Pak, semangat terus Pak. Saya mungkin juga harus menyampaikan beberapa hal kepada mungkin ada pertanyaan dulu, baru saya jawab. Silakan. Pak, itu di medsos agak rame tuh, ada anggota DPR dari Pak Darmadi dan Pak Gani Suwondo. Nanti ditanyanya pastinya. Nanti ke saya tapi ya. kalau ada pertanyaan. Iya, di mana statement Bapak mengatakan saya tidak takut dengan Pak Gani. Ada statement khusus dari Pak Darmadi atau Pak Gani Suwondo sehingga ada ketersinggungan Bapak sebagai pejabat publik, Pak. Setelah ini ya Pak. Oh iya. Sabar ya Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, kedepannya harapan PSI bagaimana untuk penanganan kasus seperti ini Bang? Ini kan bentrok nih antara ketua RT dengan warga. PSI sendiri gimana harapannya kepada Pemprov? menurut saya DKI Jakarta ini penyakitnya kronis, tidak bisa ibaratnya hanya dengan obat dari warung. Dibutuhkan operasi-operasi besar, termasuk juga penegakan tata ruang kita. Perbaikan tata ruang kita akan menjadi cikal bakal perbaikan permasalahan yang lain seperti macet, banjir dan lain sebagainya. Saya mendorong kepada Bapak Heru karena tidak memiliki mungkin beban politik yang terlalu besar. Saya harap Bapak Heru bisa tegas, disiplin menegakkan aturan di DKI Jakarta karena ini juga merupakan edukasi untuk generasi kita selanjutnya juga supaya Jakarta bisa menjadi negara kota yang tertib. Dewan. Ini kejadian ini setelah melakukan Hari yang ada jawaban bagaimana Pak? Baik, mungkin saya tanggapi ya. Ada ya? Jangan ada lagi ya? Jangan ada lagi pertanyaan. Bentar. Ayo, ada lagi. Dibawa ke rapat DPRD kan karena udah masuk ke ranah polisi segala macam apakah dipertemukan? Saya kira ini sudah selesai dengan dilakukannya penindakan oleh eksekutif. Dilakukan kemarin, sudah ada kajiannya, Satpol PP sudah turun, sudah dilakukan penindakannya, jadi saya pikir tidak ada lagi yang perlu diperlibatkan di sini.
Kalau Pak Ari yang kemarin kan menunjuk salah satu oknum di kelurahan, itu perlu diproses nggak sih orang itu? Saya kira itu nanti Dorongan dari PSI sendiri agar Pak Lurah Enggak. atau izin gubernur. saya kira nanti itu sesuai kebutuhan saja sih. Kemudian kalau memang dibutuhkan, tapi untuk permasalahan ini kita tidak punya tendensi untuk membawa ini lebih jauh, tapi kita memberikan support model saja karena sudah mulai secara walaupun baru satu langkah, tapi ini merupakan langkah penegakan peraturan di DKI Jakarta. Pak, saran Bapak terkait tata ruang ini yang dari dulu memang kalang kabut dan Ya. penanganannya nggak jelas dari segi niatnya sampai yang terjadi di lapangan sehingga terjadi seperti ini apa Pak? Makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Heru, saya sangat berharap karena mungkin tidak memiliki beban politik yang besar untuk sekiranya sampai dengan pemilihan gubernur berikutnya paling tidak dilakukan penindakan-penindakan untuk mempercepat proses pemulihan dari banyak masalah utama di DKI Jakarta, dimulai dari perbaikan tata ruang. Walaupun ini warisan dari pejabat yang pertama Pak ya? Oh iya, karena ini kan untuk anak cucu kita juga. Kita nggak bisa abaikan ini dan tidak perlu juga kita mencari tahu siapa yang salah dan lain sebagainya, tapi ini adalah PR kita sama-sama. Penanganannya yang perlu ya Pak? Penanganannya yang perlu. Baik. Pak Rian, kelar ya. 700.000 pengguna Twitter atau Facebook itu. Statement dulu. Pak Rian, Dan kalau statement Pak, untuk Pak RT sebagai dulu. anggota DPRD ini merealisasikan kan ada di situ banyak kisah terbongkar. Ada nggak rencana untuk merealisasikan tempat-tempat tersebut bagi korban-korban yang digusur? Maksudnya relokasi. Iya, relokasi. Ada nggak rencananya? Sebenarnya begini, kita harus garis bawahi juga loh, yang direlokasi ini bukan tempat usahanya, tapi adalah pelebaran-pelebaran yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas umum yang tidak semestinya dilakukan pembangunan di situ. Jadi kalau tempat usahanya sama sekali tidak bermasalah dan saya pikir kita tidak perlu bicara relokasi juga. Hanya disesuaikan saja, harus lebih tertib. Gitu. Bang, ini kan terakhir Bang. Siap. Kasus Pak Riang ini kan menjadi satu dari mungkin dari sekian kasus di Jakarta. Betul. Bagaimana dari PSI sendiri mendorong gubernur untuk menangani kasus seperti ini, Bang? Ya, sekali lagi kita dari pihak DPRD kita punya batasan kewenangan. Kita hanya bisa mengingatkan, melakukan pengawasan, peraturan dan lain sebagainya, tapi memang kuncinya ada di pemimpin eksekutif, yaitu Bapak Gubernur sebagai eksekutornya. Jadi saya sangat berharap pada Bapak Heru untuk melakukan penegakan tata ruang di DKI Jakarta. Oke ya. Hah? Ada lagi? Wes, langsung Barian ya. Iya, saya. oke, siap. Baik, terima kasih Pak Justin selaku anggota DPRD DKI. Salam kompak. Terima kasih atas segala dukungannya sudah hadir di lingkungan saya dan memang ini yang saya minta. Jadi kalau datang anggota dewan dari DPRD DKI ataupun DPR RI, datang dulu ke RT-nya. Ini yang benar, contoh yang benar ini. Bukan datang ke sana lalu saya diabaikan. Abang Kan di saya foto sebagai dulu, Bos. pelapor. Baik. Ini yang benar contoh ini ya. Pak Justin, anggota DPRD DKI Jakarta. Ini yang benar. Beliau telepon saya, janji mau ketemu hari ini. Ditepati dan bertemu. Dan disampaikan hal-hal yang bermanfaat, yang tepat. Kalau kemarin Pak Gani Suwondo datang ke sana. Apa tujuannya? Apa yang disampaikan setelah beliau datang? Kita ditanggung biayanya sampai yang duitnya doang. Mana RT-nya, ayo. santet RT-nya santet. Yo, santai. Santet RT-nya santet. Santet RT-nya santet. Bang Dewoy juga. Ya, selamat siang sahabat Warta Kota Live.com. Saat ini sahabat Warta Kota bisa melihat langsung di mana para pemilik ruko yang ada di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara sedang melaksanakan aksi tabur bunga di lingkungan yang ada di Kelurahan Pluit, tepatnya di Jalan Niaga, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Hal ini menyusul penertiban lokasi pembongkaran 22 ruko pada Rabu 24 Mei 2024 lalu. Wawancara di sini ya. Wawancara sini aja.
kalau dilihat nanti akan dari pihak sini akan memberikan keterangan terkait aksi yang sedang diadakan pada siang hari ini. Namanya dan di sini sebagai apa dulu Pak? Boleh? Nama saya Iman Pak. Ya, jadi untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya, kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Mohon difoto. Ya, bisa sedikit. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air, komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Hal ini bisa dikonfirmasi dengan kontraktor Pak Acong. Pak Acong. 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 Kontraktor mana Pak Acong? Pak Acong. Pak Acong. Uang itu saya sudah keluarin dan kwitansinya ada. Pertama, saya udah keluarin 150 juta awal dari down payment untuk pengerjaan komplot yang di situ. Saya ganti semua komplot. Karena waktu itu kita minta sama Japro atau sama pemerintah belum bisa dikerjakan. Akhirnya saya uang pribadi saya keluarkan untuk warga. Kenapa? Saya mau akan bikin lingkungan jadi bagus. Itu pertama 150 juta, kemudian 50 juta, tahap kedua, tahap ketiga itu 50, tahap keempat 144 juta 960 ribu. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Dengan adanya jasa saya begini, saya tidak sebutkan nama saya. Saya hanya diam saja di sini. Selama ini saya tidak mengcounter, saya hanya diam saja. Saya mau lihat reaksi gimana. Sekarang Muara Kang Pasarnya menjadi ramai. Buatan siapa? Bapak bisa mencermati sendiri di sini. Ya, saya harus ada kantor di sini. Tanya warga, kenapa jalan bisa bagus? Siapa yang kerjain? Apa Pak RT atau Pak Iman? Mohon dikonfirmasi kembali. Kenapa Pak RT, Pak Iman atau Pak RT yang kerjain? Ya, dengan ada warga pribadi mereka kumpul sudah terkumpul 53 juta. Awalnya dari kita janjinya itu dipergunakan untuk perawatan jalan. Tapi tanpa sepengetahuan saya, uang itu dipakai buat apa? Saya tidak jelas. Jadi saya mohon pertanggungnya Pak RT, uang itu dipakai buat apa? Usut. Gimana? Usut uang. Jadi saya minta pertanggungan dari Pak RT, bagaimana laporan keuangan ini, supaya semua warga tahu uang yang 53 ada dipergunakan buat apa. Pak, tujuan aksi hari ini apa sih Pak tadi bertabur bunga itu Pak? Tujuan aksi hari ini berduka cita karena telah dibongkarnya itu. Bangunan kita sudah minta sama Pemprov supaya ditunda dulu. Dan suratnya kita sudah tujukan pada lurah, minta waktu 1 bulan kita bongkar sendiri. Ya, ternyata himbauan dari Pak Lurah hanya 3 hari kita lakukan dan ini tidak ada persiapan dari pemilik ruko, pedagang UMKM di sini. Akibatnya terdampak semua. Pasca pembongkaran ada niat ketemu sama Pak RT Pak sebelumnya Pak? Kita bolak-balik mau ketemu Pak RT tapi belum bisa ketemu Pak RT.
Benar nggak? Sampai ini hari aja nggak berani muncul. Iya. Takutan. RT-nya takutan. Dari pihak lurah dan camat sendiri nggak ada rencana ini Pak dalam rangka mediasi atau seperti apa? Saya tidak jelas sampai hari ini. Soalnya selama ini saya diam aja karena tidak mau tahu ya masalah-masalah intern mereka gimana. Yang penting saya kerjakan untuk warga supaya bagus semua. Lingkungan jadi bagus sekarang. Apa yang dipermasalahkan saya jelas. Betul? Pak Iman, ke depannya ada rencana gugatan Pak terhadap bongkaran ini? Saya belum ada pikiran gugatan. Yang penting bisa selesaikan. Saluran got itu kita akan bikin yang bagus. Dan itu sudah saya konsultasi sama Pemda DKI. Dan mereka setuju kita yang bikin. Nah, pedagang yang di sini banyak. UMKM ada berapa di sini? Banyak. Ratusan ribu. Nah, jadi Bapak bisa konfirmasi UMKM di sini siapa aja. Oke. Udah jelas? Ini dari UMKM. UMKM salah satunya, Pak. Mana? Ini kita mewakilin UMKM di sini. Kemarin kita memprotes kebijakan RT. Padahal RT itu tidak berhak membuat kebijakan, ya. Kita bertanyakan dia nggak berani keluar bilang kita provokator. Jadi mau dikemanakan UMKM ini kalau setelah dibongkar ini? Karyawan di PHK kan, mau makan apa mereka? Apa karyawan? Pasca pembongkaran ada karyawan yang udah di PHK, Pak? Sebagian ada. Berapa orang, Pak? Ya tergantung tempat masing-masing lah ya. Kalau di tempatnya Bapak ada nggak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Pak, kemarin kan Pak RT sendiri bilang kalau UMKM ini seharusnya bisa mengajukan ke kecamatan gitu Pak. Udah mengajukan atau belum Pak? Maksudnya untuk dipindahkan atau relokasi ke tempat yang lebih. Kita sedang mengajukan untuk ke sana. Ya. Terus apa lagi? Terkait dengan Pak RT bilang kan kemarin Pak RT juga sempat nunjukin foto Bapak gitu Pak, ya. dianggap provokator. Tanggapannya apa Pak? Apa ini namanya provokator? Kita menyampaikan aspirasi kita. Itu undang-undang itu menjamin ya pasal 28. Setiap warga negara itu berhak mengemukakan pendapatnya. Apalagi sekarang kita tertindas. Kita mau kemana? Itu namanya provokator. Pakai otak dong, dia kan sarjana hukum. Ya kan? Dia ngerti hukum. Tapi dia membalikkan itu hukum. Ya? Cobalah suruh dia ini hari keluar, dia bilang dia mau keluar. Masa harus anggota dewan kita yang ngundang harus suan ke dia? Pakai nalar dong dia. Pak, kemarin dua anggota dewan ke sini, apa yang disampaikan Pak? Ya kita sampaikan dong kenapa kita digusur begitu. Harusnya carikan solusi buat kita. Ya kan? Namanya pemerintah mau menggiatkan UMKM itu. Dengan begitu kan terbunuh itu UMKM. Ya kan? Carilah solusi buat kita dulu. Bagaimana? Ya kan? Jangan dengar sepihak itu RT viralkan semua begitu. Ya kan? Beritanya itu memihak kita enggak? Harus ada counter sama ya ini counter kan? Cross check. Kalau yang namanya provokator itu bukan begitu. Kita menyampaikan aspirasi. Apa enggak boleh? Tanya dia. Dia di depan itu menyampaikan aspirasi dia. Apa dia bukan provokator? Hah? Dengan dia begitu provokasi, aparat jadi gerah dibikin sama dia. Pantas nggak itu? Yang berapa lama dagang di sini? Saya udah 20-an tahun dagang di sini. Nggak pernah terjadi kejadian kayak begitu. RT sudah ada juga. Dan Pak Riangnya? Pak Riang juga. Tanggapan dari ketua RW, lurah dan camatnya seperti apa Pak atas tindakan seperti ini? Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kan, artinya kan ada atasan dari PT ini kan ada atasan. Ya dia itu ada sampai ke atasan apa enggak kita kan nggak tahu ya kan. Tahu-taunya kita dibongkar begitu. Sebelumnya ada sosialisasi. Tak ada. Tidak ada sosialisasi. Yang itu ya? Amit. Ketuanya. Ada sosialisasi. Ada pemberitahuan. Di mana itu surat sosialisasinya?
Itu pembongkaran dia bilang saya bukan pengusaha. Iya, nanti kan kalau si Bapak ini kan cuma penyewa lahan. Kalau si Iman penyewa etalase. Saya mau menghidupkan anak istri saya. Habisin aja ke sana. Saya mau menghidupkan karyawan saya. Apa saya salah? Cobalah bijak sedikit kalau dia mau cari muka gitu. Mau tampil ke depan itu bukan dengan cari sensasi mengorbankan banyak orang. Dia cuma beraninya di belakang bikin statement. Emang harus anggota dewan keluar ke dia. Sedangkan Pak Lurah aja bisa hadir mendampingi ketua anggota dewan. Ya, demikianlah sahabat warta kotalfilm.com keterangan salah satu pemilik ruko yang ada di blok Z4 Utara, di mana dari pihak pemilik ruko memang merasa keberatan saat pemilik Pak RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit Riang Prasetya menyarankan ataupun memberikan surat permohonan agar ruko-ruko yang menyerobot lahan fasilitas umum terutama lahan yang menyerobot saluran air dan bahu jalan untuk ditertibkan. Dan akhirnya pada Rabu 24 Mei 2023 memang petugas gabungan dari Pemprov DKI Jakarta melakukan pembongkaran terhadap sekiranya 22 ruko tersebut. Namun di lokasi yang berbeda juga yang menyatakan bahwasanya pembongkaran hanya dilakukan untuk bangunan ruko yang menyalahi aturan saja, tidak bermaksud untuk mematikan usaha yang ada di lokasi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari wilayah Pluit Penjaringan Jakarta Utara bersama saya Rifki, wartawan Warta Kotalive.com. Selamat siang, selamat beraktivitas. Hari Kamis kan ada kunjungan Pak dari Bapak dan Pak Darmadi ke sini Pak. Itu kunjungannya dalam rangka apa sih Pak? Ya, dalam rangka serap aspirasi kami sebagai anggota dewan untuk meninjau atas permohonan permintaan dari masyarakat sini, pedagang sini, bahwa mereka sedang resah, nggak bisa dagang. Jadi kami turun. Nah, sebagai tugas kami sebagai perwakilan rakyat, anggota dewan, itu aja. Kalau dari pemilik ataupun penyewa di sini aspirasinya apa Pak? Apa yang mereka ingin lakukan Pak? Ya, pada prinsipnya mereka itu mau ikuti aturan. Yang penting pedagang mendapat tempat. Yang pedagang-pedagang yang kecil-kecil, kios-kios, yang gerobak, yang pedagang sayur, pedagang makanan, gerobak, etalase, semua disediakan ruang. Kami ikutin saja pemerintah. Jadi dari pemilik ruko, dari pedagang, semua pokoknya kita ikutin dah. Tapi kita jangan dibikin resah, jangan dibikin nggak bisa dagang, gitu. Pak Gani, aspirasi dari warga ini nanti langkah selanjutnya sebagai anggota dewan Pak Gani? Jadi sebelumnya saya ingin klarifikasi. Kemarin ada salah satu pihak sudah viral menyampaikan saya provokasi. Jadi saya provokator itu tidak benar. Ya, harusnya dia kalau mau bicara gitu harusnya bisa memberikan bukti. Tapi ya saya juga bingung kenapa. Saya akan anggota dewan. Tugas saya memang itu. Atau mungkin dia belum tahu, ya silakan aja. Tapi kalau justru saya berpikir ya, jadi siapa yang memprovokasi kan gitu loh. Nah, tapi ya prinsip saya bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Ya, kami hanya menjalankan sebagai anggota dewan yang ingin menyerap aspirasi masyarakat. Ya, bagaimana nanti kami memfasilitasi, mengakomodir, ya, supaya nanti bisa selesaikan dengan pihak eksekutif. Gitu loh. Kami kan ada fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting. Ya, di dalam kami menurunkan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Nah, maka dikatakan bahwa ini sudah ranah pemerintah, saya nggak boleh, itu salah. Berarti dia nggak ngerti kinerja kami, gitu loh. Nah, tapi ya saya juga tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah tidak benar. Ya, itu tidak benar dan nggak boleh begitu. Artinya kita menjelekkan seseorang apa yang berfitnah, nah itu nggak benar. Saya pikir ya masyarakat Indonesia udah tahu semua, ya kan. Bapak juga tahu gini bagaimana kerja seorang dewan, ya kan. Nah gitu. Pak, ada rencana DPRD memanggil Pak RT nggak sih Pak ke DPRD Pak?
Itu kita belum pikirkan, ya. Yang jelas gini, hari ini ada permintaan dari masyarakat dari RW supaya dibikin reses, ya. Mereka ingin mensuarakan aspirasinya, ya monggo kita fasilitasi aja, oke? Saya pikir cukup ya. Pak, satu lagi Pak, kalau dari Pak Gani sendiri memandang pelanggaran yang ada di sini seperti apa Pak? Prinsipnya saya sebagai Dewan mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah dalam hal menertibkan jika itu dinyatakan ada kesalahan, karena itu bukan ranah saya, ya. Silakan dikaji, salah ya tindak, kita dukung. Tapi yang kita ingin sampaikan kepada pemerintah bahwa jangan lupa loh, di situ ada UMKM, tolong jadi solusi. Itu aja. Kalau jumlahnya ada berapa sih Pak UMKM sini Pak? Jumlahnya ada berapa? Jumlah saya belum hitung, ya. Tapi menurut kabar ya ada 1000-an. Nah, tapi saya belum hitung ya. Nah, silakan aja nanti bapak-bapak, ibu bisa hitung ya. Nah, saya pikir cukup ya. Jadi Pak, Pak ini kan dari tahun 2019 Pak ya, dan baru rame sekarang Pak. Sebelumnya udah ada komunikasi Pak antara warga gitu Pak. Jadi gini, saya dalam posisi saya di sini hanya lagi mendengar aspirasi masyarakat. Kalau soal itu saya tidak tahu, itu bisa tanya ke RT, ke RW, ya, ke masyarakat sini, maaf ya. Gitu, itu saya tidak tahu masalah itu. Pak, ini kan salah satu wilayah kerja Bapak gitu Pak. Sebelumnya sudah pernah bertemu RT-nya belum sih Pak? Dalam kesempatan lain Pak? Saya dulu udah pernah, setahun yang lalu pernah reses di RW sini, RW 3, tapi dia datang nggak, saya nggak tahu. Ya. Ya kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya, ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Akibatnya yang jelas. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah, dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki, daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai-sungai besar juga. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Saya mungkin juga harus menyampaikan beberapa hal pada mungkin ada pertanyaan dulu baru saya jawab. Pak, itu di medsos agak rame tuh, ada anggota DPR dari Pak Darmadi dan Pak Gani Suwondo. Ditanyanya pastinya nanti ke saya. Tapi kalau ada pertanyaan, ya, gimana statement Bapak mengatakan saya tidak takut dengan Pak Gani. Ada statement khusus dari Pak Darmadi atau Pak Gani Suwondo sehingga ada ketersinggungan Bapak sebagai pejabat publik, Pak. Setelah ini ya Pak. Oh iya. Kalau nggak ada pertanyaan, tangannya bang. Depannya bang, harapan PSI bagaimana untuk penanganan kasus seperti ini bang? Ini kan bentrok nih antara ketua RT dengan warga. PSI sendiri gimana harapannya kepada Pemprov? Menurut saya DKI Jakarta ini penyakitnya kronis, tidak bisa ibaratnya hanya dengan obat dari warung. Dibutuhkan operasi-operasi besar, termasuk juga
penegakan tata ruang kita. Perbaikan tata ruang kita akan menjadi cikal bakal perbaikan permasalahan yang lain seperti macet, banjir dan lain sebagainya. Saya mendorong kepada Bapak Heru karena tidak memiliki mungkin beban politik yang terlalu besar. Saya harap Bapak Heru bisa tegas, disiplin menegakkan aturan di DKI Jakarta karena ini juga merupakan edukasi untuk generasi kita selanjutnya juga supaya Jakarta bisa menjadi kota yang tertib. Dewan. Ini kejadian ini setelah melakukan investigasi bahwasannya mereka membangun kanopi atau bangunan itu jaraknya sudah hampir 15 tahun. Artinya Pemkot ataupun pejabat-pejabat terkait harusnya tahu dong. Betul. Dalam hal ini siapa yang perlu disalahkan sehingga mereka tidak tahu. Begini. Kok kesalahan kok sampai 20 tahun sekarang sudah viral baru. Apakah dinas cita-cita atau dinas lingkungan hidup? Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah permasalahan warisan dari pemerintahan gubernur-gubernur yang sebelum-sebelumnya. Nggak cuma hanya dengan Bapak Anies, tapi dari jauh sebelum ini penegakan hukum terkait dengan tata ruang kita memang tidak berjalan dengan baik. Artinya siapa Pak yang salah Pak? Nah, saya tidak ingin menyalahkan. Saya kira ini adalah beban kita untuk kita perbaiki bersama-sama. Artinya ada jawaban bagaimana Pak? Baik, mungkin saya dulu ya. Udah ya Pak. Udah nggak ada lagi ya? Udah. Ada lagi pertanyaan? Bentar. Ada lagi? Ayo, ada lagi. Saya kira ini sudah selesai dengan dilakukannya penindakan oleh eksekutif. Dilakukan kemarin, sudah ada kajiannya, Satpol PP sudah turun, sudah dilakukan penindakannya, jadi saya pikir tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan di sini. Kalau Pak yang kemarin yang salah satu proses. Saya kira itu nanti dorongan dari PSI. Nah, saya kira nanti itu sesuai kebutuhan saja. Kalau mau dibutuhkan, tapi untuk permasalahan ini kita tidak punya tendensi untuk membawa ini lebih jauh, tapi kita memberikan super model saja karena sudah mulai secara walaupun baru satu langkah, tapi ini merupakan langkah penegakan peraturan di DKI. Pak, saran Bapak terkait tata ruang ini yang dari dulu memang kalang kabut dan penanganannya nggak jelas dari segi niatnya sampai yang terjadi di lapangan sehingga terjadi seperti ini apa Pak? Makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Heru, saya sangat berharap karena mungkin kita memiliki pemain politik yang besar untuk sekiranya sampai dengan pemilihan gubernur berikutnya paling tidak dilakukan penindakan-penindakan untuk mempercepat proses pemulihan dari banyak masalah utama di DKI Jakarta, dimulai dari perbaikan tata ruang. Walaupun ini warisan dari pejabat yang pertama Pak ya? Oh iya, karena ini kan untuk anak cucu kita juga. Kita nggak bisa abaikan ini dan tidak perlu juga kita mencari tahu siapa yang salah dan lain sebagainya, tapi ini adalah PR kita sama-sama. Penanganannya yang perlu ya Pak? Penanganannya yang perlu. 700.000 anggota DPRD DKI Jakarta. Ini yang benar. Beliau telepon saya, janji mau ketemu hari ini, ditepati dan bertemu dan disampaikan hal-hal yang bermanfaat, yang tepat. Kalau kemarin Pak Gani Suwondo datang ke sana, nggak jelas itu apa tujuannya, apa yang disampaikan. Setelah beliau datang ke situ, tetap terjadi demo. Setelah beliau pergi, demo lagi ya terjadi. Berarti kan tidak ada statement yang menyadarkan warga di situ taat hukum, patuh hukum. Maka saya perintahkan ya, saya minta juga kepada Pak Gani. Sekali lagi Pak Gani ya, mohon maaf nih ya dengan segala hormat. Bapak jangan bermain politik di lingkungan saya atas kejadian yang ada di sini. Yang Bapak sampaikan untuk UMKM, di sini tidak ada UMKM, Bapak. Saya bicaranya soal saluran air, bahu jalan, kan gitu. Jadi itu soal pelanggaran. Jadi Bapak jangan pleset-plesetin soal UMKM. UMKM itu tanya di kecamatan, apakah mereka kemarin yang demo dan mengatasnamakan UMKM terdaftar di Kecamatan Penjaringan? Apakah mungkin UMKM itu berdiri di atas saluran air, memakan bahu jalan? Yang ditertibkan itu adalah saluran air dan bahu jalan. Jangan diserempet-serempetin dengan UMKM. Jadi mohon ya Pak Gani Suwondo ya, jangan Anda pleset-plesetin. Setelah Anda kemarin datang, ternyata berlanjut demonya. Kan gitu. Harusnya Anda sebagai anggota dewan seperti tadi yang datang itu loh, memberikan edukasi bahwa ini adalah aturan. Salah. Kamu harus turut sama perintah pemerintah seperti apa. Kan Rekomtek udah keluar, dasar hukum sudah ada, penertiban sudah berlangsung. Itu udah ranahnya pemerintah Pak Gani. Jangan dicampur aduk dengan Anda. Seperti misalnya, Anda ikut-ikut di apartemen Mitra Bahari, Anda ikut-ikut di RW 15. Hati-hati, jangan ya. Jangan Anda terlalu merangsek ke dalam pengurus-pengurusan RT RW di lingkungan kami, Pak Gani ya.
Ingat itu, Riang Prasetya Pak Gani, ya. Itu loh, jangan Anda suka-suka. Ya, demikian penyampaian saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada. Pak, terkait video viral yang Ya. banyak beredar di media sosial itu bagaimana Pak? Iya Pak. Oke, jadi gini, dalam segala satu situasi, yang pasti gini ya, saya harus yakinkan ini kepada semua yang hadir nih ya, merah putih saya, NKRI saya ya, kalau urusannya udah kepada negara, kerugian negara, saya pasti turun ya, apalagi saya tahu, kan gitu. Tapi ingat, dalam hal kita bertindak untuk kebenaran, pasti ada perlawanan. Dari siapa? Dari orang-orang yang melanggar hukum, dari orang-orang yang melakukan pelanggaran. Saya bertindak atas nama kebenaran, pasti ada perlawanan. Sehubungan dengan yang viral kemarin, yang terdahulu, itu kejadian tahun 2018, di mana di dalam satu lahan, itu pengen dikuasai sama warga sekitar, itu lahan negara. Mereka tidak punya kewenangan, mereka tidak punya legalitas terhadap lahan negara itu. Namun demikian, saya peduli dengan apa? Dengan kondisi di lingkungannya. Lalu saya membangunlah itu prasarana untuk olahraga dan sudah tersedia. Tapi kalau warga di sekitar mau menguasai lahan itu, ya nggak bisa dong. Itu kan lahan negara, bukannya lahan warga. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak pernah diintimidasi. Waktu kejadian di video itu kejadian waktu di Pluit. Berbeda ya dengan kejadian yang di sini. Jadi saya konfirmasi kembali ya. Video yang beredar belakang-belakangan ini tentang intimidasi terhadap saya atau persekusi terhadap saya tidak ada hubungannya dengan kejadian yang ada sekarang ini tentang saluran air dan bahu jalan. Itu kejadian di tahun 2018. Itu loh, ya. Bukan di tahun ini, ya. Ya, saya bela untuk kepentingan negara karena itu tanah negara, Pak. Itu tanah negara, Bapak, bukan tanah warga. Kalau memang itu tanah warga, ya saya bela warga dong, Pak. Kalau tanah negara, ya saya bela negara. Kan begitu. Kayak sekarang nih, jelas-jelas ini tanah negara, lahan negara, prasarana umum. Ya, saya pasti bela negara. Tapi kalau besok-besok ada warga saya, siapapun, misalnya ini, Mitra Bahari, ini, RW 15, ini kan pribadi, warga kan, bila mana dia intimidasi, persekusi, atau dizolimi, ya saya juga nggak diam. Gitu loh, saya pasti bantu, kan begitu. Pak, warga kan menempati lahan tersebut sudah lama. Adakah oknum-oknum dari kecamatan atau apa pemerintah setempat yang terkait dengan kepengurusan warga untuk menempati lahan ini gitu Pak? Maksudnya yang mana nih? Ya, itu yang lahan yang seperti Bapak tadi sebutkan itu. Oh, yang lahan kemarin itu? Ya. Oh gini, kalau untuk lahan yang kemarin sebelum tahun 2018 itu, saya rasa saya tidak berkomentar lagi. Karena apa? Itu sudah ranahnya pemerintah dan itu sudah ada pengesahan dan legalitasnya. Jadi, kalau saya ungkit lagi, kalau saya bicara lagi percuma, toh sekarang sudah berjalan. Fasilitas untuk olahraganya tetap ada. Fasilitas RPTRA untuk lansia juga ada. Lalu warga di sekitar mau protes apa lagi? Itu bukan tanah kalian, itu tanah negara. Itu ya, mesti jelas itu. Kalau urusan kerugian negara, saya pasti hadir dan saya pasti lawan. Itu aja. Ya. Ada lagi? Oke, yang soal? Jadi gini, kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya? Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM tingkat kecamatan Penjaringan? Apakah Anda menempati tempat untuk usaha di tempat yang benar sebagai UMKM? Itu pertanyaan saya. Dan apakah Anda melaksanakan kewajiban-kewajiban Anda sebagai yang mengaku UMKM? Kan itu. Jadi kalau Anda berdiri di saluran air, makan bahu jalan,
terus mengatasnamakan UMKM, demo di sini, artinya Anda kurang cerdas, ya, kurang terdidik Anda, ya. Saya tegaskan lagi, Anda kurang cerdas, Anda kurang terdidik, ya. Makanya demo tanpa konsep, tanpa dasar hukum, ya. Bukan demo kemarin itu, pemaksaan namanya. Kalau kalian tidak ada dasar hukum untuk demo, itu ya saya sampaikan. Ada lagi? Terkait kasus dengan Gani gimana? Oke, terkait dengan Gani tadi saya sudah sampaikan. Untuk saudara Gani, ya, Anda sebagai anggota Dewan, ya, DPRD DKI Jakarta, jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan bermain politik, mempolitisir kejadian yang ada di lingkungan saya. Anda adalah seorang dewan, Anda pasti seorang terpelajar, terdidik, ya kan? Anda harus punya etika. Anda boleh saja datang ke sana, tapi Anda juga harus datang ke saya juga. Jangan Anda datang ke sana, tidak datang ke saya. Tiba-tiba setelah Anda pergi, mereka demo lanjutan. Lalu apa yang Anda sampaikan ke mereka? Ingat, Gani, ya, ini udah ranahnya pemerintah, ngerti nggak? Ranahnya pemerintah. Kamu udah bukan lagi kapasitasnya. Udah tinggal eksekusi sudah jalan. Jangan kamu memperkeruh keadaan. Jangan bermain-main di air yang kotor. Itu pesan saya buat kamu, ya, Gani. Makasih. Harapan untuk Bapak sendiri seperti apa, Pak? Hah? Harapan saya, dengan kejadian ini, ya. Pertama, tingkat kelurahan dan kecamatan seluruh Indonesia, ya, nggak perlu dapat laporan dari warga, nggak perlu dapat komplain atau protes dari warga, apalagi tunggu viral. Kalau memang di lingkungan kelurahan ada, di lingkungan desa-desa ada pelanggaran terhadap lingkungan, mau langsung turun. Jangan Anda mungkar terhadap kewenangan Anda. Anda itu jadi pejabat kan disumpah, ya kan, demi Tuhan Anda, kan begitu kan? Jadi jangan Anda melakukan mungkar dengan kewenangan. Kalau ada pelanggaran ditindak, jangan didiemin. Akibatnya kayak di lingkungan saya ini, gitu loh. Jadi harus jelas itu, ya, harus diperhatikan. Ini momen yang paling baik. Dengan kejadian ini, semoga saja harapan saya, ya, ini jadi momen yang pas untuk pembenahan di tempat-tempat yang memang rawan terhadap pelanggaran, khususnya di DKI Jakarta. Ini momen yang paling tepat. Jadi jangan kejadian di lingkungan RT 11 RW 03 ini hanya sesaat, hanya sementara, hanya hangat-hangat kuku. Jangan, gunakan momen ini untuk pembenahan di lingkungan seluruh Indonesia, khususnya di lingkungan DKI Jakarta. Jadi jangan ada pembiaran. Mereka selalu ngelawan RT-nya, karena apa? RT nggak punya kewenangan, RT nggak punya kuasa. Giliran yang punya kewenangan saya laporin, diem aja, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak denger. Ini yang nggak bener, gitu loh. Lalu saya melapor kemana? Kalau kalian pejabat-pejabat pura-pura nggak denger, pura-pura nggak lihat, lapor kemana saya? Kan begitu. Demikian, apalagi? Ada lagi? Terima kasih ya, kawan-kawan ya. Itu nama-nama tersebut itu terdaftar nggak di buku utama Pak? Yang mana, Pak? Yang dibongkar kemarin warga. Terdaftar nggak di buku utama Pak? Biasanya kan ada warga yang lapor RT. Oke, saya perjelas lagi. Ada pertanyaan ya. Bagus Pak, diulang Pak. Ini pertanyaan bagus ya. Diulang Pak. Itu ada beberapa warga yang rumahnya terbongkar. Mungkin juga yang rumah terbongkar itu ada nama-nama tersebut. Pertanyaan saya sama Bapak adalah, pernah nggak dia lapor ke Pak RT semenjak dia menempati lahan tersebut atau dia punya usaha di situ? Baik, saya kasih tahu lagi nih. Kultur di lingkungan saya berbeda mungkin kulturnya dengan di lingkungan Mas. Kalau di lingkungan Mas, mungkin orang kalau datang pasti Assalamualaikum, permisi Pak RT, saya mau nginep, besok saya baru pulang. Permisi Pak RT, ini saya mau usaha, ini usaha saya, ini anak buah saya pemiliknya, kan gitu. Tapi kalau di sini, saya yang harus hadir, saya harus nanya, saya yang harus datang. Saya tanya itu apa usahanya, apa bisnisnya, siapa karyawannya, berapa orang yang nginep. RT di sini tuh jujur ya, kurang dihargai. Itu aja. RT di sini, di lingkungan kita di kelurahan kurang dihargai. Jadi kalau mereka udah kenal di atas, RT tuh ya dianggap apa gitu. Seperti itu. Tapi intinya dia nggak pernah lapor ya Pak? Intinya nggak ada pelaporan Pak. Lapor atau tidak lapor harusnya tertulis. Saya belum terima tulisannya, kan gitu. Lapor itu kan harus dengan data yang jelas bahwa saya namanya siapa, pindahan dari mana, saya dari mana, ini KTP-nya, ini usaha saya,
yang menginap adalah si A, si B. Kalau cuma ngomong-ngomong doang, saya lupa siapa yang datang. Siapa dia? Datang dong dengan surat. Kan begitu. Jadi sama sekali nggak ada pelaporan atau ya? Yang seperti itu saya bilang harus saya tegur dulu, bukan nggak ada pelaporan, salah. Ada pelaporan, cuma saya harus aktif selaku RT nyamperin datang. Ini usaha apa ini? Usaha apa, siapa yang tinggal? Pemiliknya siapa? Ini sewa apa beli? Kan begitu. Terus ada yang menginap apa enggak? Mana KTP-nya? Saya yang harus aktif. Jadi kalau mereka mengatakan RT susah ditemui, bohong kosong. Saya setiap hari ada di sini kok. Surat-surat nggak diurus, surat yang mana datang. Makanya kalau warga ngomong tuh harus kayak saya, punya data, ya. Pakai data. Jangan ngomong nggak ada data, jangan. Bahaya Anda kalau ngomong nggak ada data. Katanya RT susah ditemui, susah ngurus surat. Surat yang mana yang kamu susah saya bikinin? Sekarang nggak ada pengantar RT, kalian langsung lompat ke kelurahan. Nggak lewat saya lagi kalian. Apalagi kalian kenal pejabat-pejabat yang tinggi. Apalah artinya RT? Kan itu, ya kan? Apalagi ada. Ya. Pak boleh. Jadi Pak RT ini dibongkar juga bentar Pak ya? Yang sebelah ini dibongkar juga enggak? Gini, sekarang ini kan permasalahannya adalah soal saluran air dan bahu jalan. Anda bisa lihat sendiri, saluran airnya ada di depan, bahu jalan ada di depan. Ini pekarangan parkir. Jadi seharusnya ruko itu yang benar adalah seperti ini. Area dulu, parkir, saluran air baru jalan. Kalau di situ kan nggak ada. Berjualan Pak. Ya itu lihat saja, tanyakan mana saluran airnya. Itu kan masih pelataran parkir. Apakah itu salah atau tidak? Ditanyakan kepada yang berwajib, kepada yang berwenang. Karena seharusnya ini adalah lahan parkir, bukannya lahan untuk berjualan, begitu. Tapi batasnya itu masih di depan saluran airnya. Ini adalah lahan parkir. Jadi seperti itu. Oke Pak. Ya. Oke boleh. Tadi adalah bentuk satu hal yang memang etika kalau menurut saya. Jadi seperti itu. Meskipun dia anggota dewan, saya kan yang RT di sini. Ya datanglah ke saya. Tujuannya untuk apa? Mau apa yang disampaikan? Kan begitu. Ataupun meminta informasi atau klarifikasi. Saya bisa sampaikan. Dan saya selalu welcome siapapun yang mau datang. Saya akan pasti terima dengan baik. Ya. Tapi kalau kayak kemarin ya, Saudara Gani Suwondo itu datang kepada ini sudah selesai dengan dilakukannya penindakan oleh eksekutif. Dilakukan kemarin, sudah ada kajiannya, Satpol PP sudah turun, sudah dilakukan penindakannya, jadi saya pikir tidak ada lagi yang perlu diperlibatkan di sini. Kalau Pak yang kemarin kan menunjuk salah satu oknum di kelurahan itu perlu diproses nggak sih orang itu? Saya kira itu nanti dorongan dari PSI sendiri agar Pak Lurah atau izin gubernur. Saya kira nanti itu sesuai kebutuhan saja sih. Kalau memang dibutuhkan, tapi untuk permasalahan ini kita tidak punya tendensi untuk membawa ini lebih jauh, tapi kita memberikan support model saja karena sudah mulai secara, walaupun baru satu langkah, tapi ini merupakan langkah penegakan peraturan di DKI. Pak, saran Bapak terkait tata ruang ini yang dari dulu memang kalang kabut dan penanganannya nggak jelas dari segi niatnya sampai yang terjadi di lapangan sehingga terjadi seperti ini apa Pak? Makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Heru, saya sangat berharap karena mungkin tidak memiliki beban politik yang besar untuk sekiranya sampai dengan pemilihan gubernur berikutnya paling tidak dilakukan penindakan-penindakan untuk mempercepat proses pemulihan dari banyak masalah utama di DKI Jakarta, dimulai dari perbaikan tata ruang. Walaupun ini warisan dari pejabat yang pertama Pak ya? Oh iya, karena ini kan untuk anak cucu kita juga. Kita nggak bisa abaikan ini dan tidak perlu juga kita mencari tahu siapa yang salah dan lain sebagainya, tapi ini adalah PR kita sama-sama. Penanganannya yang perlu ya Pak? Penanganannya yang perlu. Baik. Pak Rian, 700.000 pengguna Twitter Facebook itu. Pak Rian, sebagai anggota DPRD ini merealisasikan, kan ada di situ banyak yang terbongkar. Ada nggak rencana untuk merealisasikan tempat-tempat tersebut bagi korban-korban yang digusur? Maksudnya relokasi? Iya, relokasi. Ada nggak rencana? Sebenarnya begini, kita harus garis bawahi juga loh, yang direlokasi ini bukan tempat usahanya, tapi adalah pelebaran-pelebaran yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas umum yang tidak semestinya dilakukan pembangunan di situ. Jadi kalau tempat usahanya sama sekali tidak bermasalah dan saya pikir kita tidak ada masalah relokasi juga. Hanya disesuaikan saja, harus lebih tertib. Bang, ini kan terakhir Bang. Siap. Kasus Pak Riang ini kan menjadi satu dari mungkin dari sekian kasus di Jakarta. Betul. Bagaimana dari PSI sendiri mendorong gubernur untuk menangani kasus seperti ini, Pak? Ya, sekali lagi kita dari pihak DPRD kita punya batasan kewenangan. Kita hanya bisa mengingatkan, melakukan pengawasan, peraturan dan lain sebagainya, tapi memang kuncinya ada di pemimpin eksekutif, yaitu Bapak Gubernur selaku eksekutornya. Jadi saya sangat berharap pada Bapak Heru untuk melakukan penegakan tata ruang di DKI Jakarta.
Oke ya. Hah? Ada lagi? Wes, langsung Barian ya. Saya. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Justin selaku anggota DPRD DKI. Salam kompak. Terima kasih atas segala dukungannya sudah hadir di lingkungan saya dan memang ini yang saya minta. Jadi kalau datang anggota dewan dari DPRD DKI ataupun DPR RI, datang dulu ke RT-nya. Ini yang benar, contoh yang benar ini. Bukan datang ke sana lalu saya diabaikan. Kan saya sebagai pelapor. Baik. Ini yang benar contoh ini ya. Pak Justin anggota DPRD DKI Jakarta. Ini yang benar. Beliau telepon saya janji mau ketemu hari ini. Ditepati dan bertemu dan disampaikan hal-hal yang bermanfaat, yang tepat. Kalau kemarin Pak Ganis Wondo datang ke sana, apa tujuannya? Apa yang disampaikan setelah beliau datang? Kita ditanggung biayanya sampai yang duitnya doang. Mana RT-nya, ayo? Santet RT-nya santet. Yo, santet. Santet RT-nya santet. Santet RT-nya santet. Bang Deboy juga. Ya, selamat siang sahabat Warta Kota Live.com. Saat ini sahabat Warta Kota bisa melihat langsung di mana para pemilik ruko yang ada di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara sedang melaksanakan aksi tabur bunga di lingkungan yang ada di Kelurahan Pluit, tepatnya di Jalan Niaga, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Hal ini menyusul penertiban lokasi pembongkaran 22 ruko pada Rabu 24 Mei 2024 lalu. Wawancara di sini ya. Wawancara sini aja. Kalau dilihat nanti akan dari pihak sini akan memberikan keterangan terkait aksi yang sedang diadakan pada siang hari ini. Namanya dan di sini sebagai apa dulu Pak? Boleh? Nama saya Iman Pak. Ya. Jadi untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya, kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Mohon difoto. Ya, biasa dikit. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air, komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Hal ini bisa dikonfirmasi dengan kontraktor Pak Acong. Pak Acong. Acong. Kontraktor. Kontraktor mana Pak Acong? Pak Acong. Pak Acong. Uang itu saya sudah keluarin dan kwitansinya ada. Pertama, saya sudah keluarin 150 juta awal dari down payment untuk pengerjaan komplek yang di situ. Saya ganti semua komplek karena waktu itu kita minta sama Japro atau sama pemerintah
belum bisa dikerjakan. Akhirnya saya uang pribadi saya keluarkan untuk warga. Kenapa? Saya mau akan bikin lingkungan jadi bagus. Itu pertama 150 juta, kemudian 50 juta. Tahap kedua, tahap ketiga itu 50. Tahap keempat 144.960.000. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Dengan adanya jasa saya begini, saya tidak sebutkan nama saya. Saya hanya diam saja di sini. Selama ini saya tidak mengcounter. Saya hanya diam saja. Saya mau lihat reaksi gimana. Sekarang Muara Kang Pasarnya menjadi ramai. Buatan siapa? Bapak bisa mencermati sendiri di sini. Ya, saya harus ada kantor di sini. Tanya warga, kenapa jalan bisa bagus? Siapa yang kerjain? Apa Pak RT atau Pak Iman? Mohon dikonfirmasi kembali. Kenapa Pak RT, Pak Iman atau Pak RT yang kerjain? Ya. Dengan ada warga pribadi mereka kumpul, sudah terkumpul 53 juta. Awalnya dari kita janjinya itu dipergunakan untuk perawatan jalan, tapi tanpa sepengetahuan saya uang itu dipakai buat apa saya tidak jelas. Jadi saya mohon pertanggungjawaban Pak RT, uang itu dipakai buat apa? Usut. Gimana? Jadi saya minta pertanggungan dari Pak RT bagaimana laporan keuangan ini supaya semua warga tahu uang yang 53 dipergunakan buat apa. Pak, tujuan aksi hari ini apa sih Pak tadi bertabur bunga itu Pak? Tujuan aksi hari ini berduka cita karena telah dibongkarnya itu bangunan kita sudah minta sama Pemprov supaya ditunda dulu. Dan suratnya kita sudah tujukan pada lurah minta waktu 1 bulan kita bongkar sendiri. Ya, ternyata himbauan dari Pak Lurah hanya 3 hari kita lakukan dan ini tidak ada persiapan dari pemilik ruko, pedagang UMKM di sini. Akibatnya terdampak semua. Pasca pembongkaran ada niat ketemu sama Pak RT Pak sebelumnya Pak? Kita bolak-balik mau ketemu Pak RT tapi belum bisa ketemu Pak RT. Benar nggak? Sampai ini hari aja nggak berani muncul. Iya. Takutan. Pak, dari pihak lurah dan camat sendiri nggak ada rencana ini Pak dalam rangka mediasi atau seperti apa? Saya tidak jelas sampai hari ini. Soalnya selama ini saya diam aja karena tidak mau tahu ya masalah-masalah intern mereka gimana. Yang penting saya kerjakan untuk warga supaya bagus semua. Lingkungan jadi bagus sekarang. Apa yang dipermasalahkan saya jelas. Betul? Iman, ke depannya ada rencana gugatan Pak terhadap bongkaran ini? Saya belum ada pikiran gugatan, yang penting bisa selesaikan. Saluran got itu kita akan bikin yang bagus. Dan itu sudah saya konsultasi sama Pemda DKI, dan mereka setuju kita yang bikin. Nah, pedagang yang di sini banyak, UMKM ada berapa di sini? Banyak, ratusan ribu. Nah, jadi Bapak bisa konfirmasi UMKM di sini siapa aja. Oke, udah jelas. Ini dari UMKM. UMKM salah satunya, Pak. Gimana? Ini kita mewakilin UMKM di sini. Kemarin kita memprotes kebijakan RT. Padahal RT itu tidak berhak membuat kebijakan, ya. Kita bertanyakan dia nggak berani keluar bilang kita provokator. Jadi mau dikemanakan UMKM ini kalau setelah dibongkar ini? Karyawan di PHK-kan, mau makan apa mereka? Berapa karyawan? Pasca pembongkaran ada karyawan yang udah di PHK Pak? Sebagian ada. Berapa orang Pak? Ya tergantung tempat masing-masing lah ya. Kalau di tempatnya Bapak ada nggak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Pak, kemarin kan Pak RT sendiri bilang kalau UMKM ini seharusnya bisa mengajukan ke kecamatan gitu Pak. Udah mengajukan atau belum Pak? Maksudnya untuk dipindahkan atau relokasi ke tempat yang lebih? Mengajukan untuk ke sana. Ya. Terus apa lagi?
terkait dengan Pak RT bilang kan kemarin Pak RT juga sempat nunjukin foto Bapak gitu Pak, dianggap provokator. Tanggapannya apa Pak? Apa ini namanya provokator? Kita menyampaikan aspirasi kita. Itu undang-undang itu menjamin ya, pasal 28. Setiap warga negara itu berhak mengemukakan pendapatnya. Apalagi sekarang kita tertindas. Kita mau kemana? Itu namanya provokator. Pakai otak dong, dia kan sarjana hukum. Ya kan? Dia ngerti hukum. Tapi dia membalikkan itu hukum. Ya? Cobalah suruh dia ini hari keluar, dia bilang dia mau keluar. Masa harus anggota dewan kita yang ngundang harus suon ke dia? Pakai nalar dong dia. Pak, kemarin dua anggota dewan ke sini, apa yang disampaikan Pak? Ya kita sampaikan dong, kenapa kita digusur begitu. Harusnya carikan solusi buat kita. Ya kan? Namanya pemerintah mau menggiatkan UMKM itu. Dengan begitu kan terbunuh itu UMKM. Ya kan? Carilah solusi buat kita dulu. Bagaimana? Ya kan? Jangan dengar sepihak itu RT viralkan semua begitu. Ya kan? Beritanya itu memihak kita nggak? Harus ada counter sama Ya ini counter. Ya kan? Cross check. Kalau yang namanya provokator itu bukan begitu. Kita menyampaikan aspirasi. Apa Anda boleh? Tanya dia. Dia di depan itu menyampaikan aspirasi dia. Apa dia bukan provokator? Hah? Dengan dia begitu provokasi, aparat jadi gerah dibikin sama dia. Pantas nggak itu? Dia berapa lama dagang di sini? Saya udah 20-an tahun dagang di sini. Nggak pernah terjadi kejadian kayak gitu. RT sudah ada juga. Dan Pak Riang ya? Pak Riang juga. Anggapan dari Ketua RW, Lurah dan Camat seperti apa Pak dengan tindakan seperti ini? Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Artinya kan ada atasan dari ini kan ada. Ya dia itu ada sampai ke atasan apa enggak kita kan nggak tahu ya kan. Tahu-taunya kita dibongkar begitu. Sebelumnya ada sosialisasi. Tak ada. Tidak ada sosialisasi. Yang itu ya? Yang Hamid. Ketuanya Iman. Ada Habis ini sosialisasi. Ada pemberitahuan. Di mana itu surat sosialisasinya? Itu pembongkaran sampai Dia bilang saya bukan pengusaha. Iya nanti kan kalau si Bapak ini kan cuma penyewa lahan. Kalau si Iman penyewa etalase. Saya mau menghidupkan anak istri saya. Habisin aja ke sana. Saya mau menghidupkan karyawan saya. Apa saya salah? Cobalah bijak sedikit kalau dia mau cari muka gitu. Mau tampil ke depan itu bukan dengan cari sensasi mengorbankan banyak orang. Dia cuma beraninya di belakang bikin statement. Emang harus anggota dewan keluar ke dia. Sedangkan Pak Lurah aja bisa hadir mendampingi ketua anggota dewan. Ya, demikianlah sahabat wartakotanfilm.com keterangan salah satu pemilik ruko yang ada di blok Z4 Utara, di mana dari pihak pemilik ruko memang merasa keberatan saat pemilik Pak RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit Riang Prasetya menyarankan ataupun memberikan surat permohonan agar ruko-ruko yang menyerobot lahan fasilitas umum terutama lahan yang menyerobot saluran air dan bahu jalan untuk ditertibkan. Dan akhirnya pada Rabu 24 Mei 2023 memang petugas gabungan dari Pemprov DKI Jakarta melakukan pembongkaran terhadap sekiranya 22 ruko tersebut. Namun di lokasi yang berbeda juga yang menyatakan bahwasanya pembongkaran hanya dilakukan untuk bangunan ruko yang menyalahi aturan saja, tidak bermaksud untuk mematikan usaha yang ada di lokasi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari wilayah Pluit Penjaringan Jakarta Utara bersama saya Rifki, wartawan wartakotanlive.com. Selamat siang, selamat beraktivitas. Hari Kamis kan ada kunjungan Pak dari Bapak dan Pak Darmadi ke sini Pak. Itu kunjungannya dalam rangka apa sih Pak? Ya, dalam rangka serap aspirasi kami sebagai anggota dewan untuk meninjau atas permohonan permintaan dari masyarakat sini, pedagang sini, bahwa mereka sedang resah, nggak bisa dagang. Jadi kami turun. Nah, sebagai tugas kami
sebagai perwakilan rakyat, anggota dewan. Itu aja. Kalau dari pemilik ataupun penyewa di sini aspirasinya apa Pak? Apa yang mereka ingin lakukan Pak? Ya, pada prinsipnya mereka itu mau ikuti aturan. Yang penting pedagang mendapat tempat. Yang pedagang-pedagang yang kecil-kecil, kios-kios, yang gerobak, yang pedagang sayur, pedagang makanan, gerobak, etalase, semua disediakan ruang. Kami ikutin saja pemerintah. Jadi dari pemilik ruko, dari pedagang, semua pokoknya kita ikutin dah. Tapi kita jangan dibikin resah, jangan dibikin nggak bisa dagang, gitu. Pak Gani, aspirasi dari warga ini nanti langkah selanjutnya sebagai anggota dewan, Pak Gani? Jadi sebelumnya saya ingin klarifikasi, kemarin ada salah satu pihak sudah viral menyampaikan saya provokasi. Jadi saya provokator itu tidak benar. Ya, harusnya dia kalau mau bicara gitu harusnya bisa memberikan bukti. Tapi ya saya juga bingung kenapa. Saya akan anggota dewan. Tugas saya memang itu. Atau mungkin mungkin dia belum tahu, ya silakan aja. Tapi kalau justru saya berpikir ya, jadi siapa yang memprovokasi kan gitu loh. Nah tapi ya prinsip saya bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Ya, kami hanya menjalankan sebagai anggota dewan yang ingin menyerap aspirasi masyarakat. Ya, bagaimana nanti kami memfasilitasi, mengakomodir, ya, supaya nanti bisa selesaikan dengan pihak eksekutif. Gitu loh. Kami kan ada fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting. Nah, di dalam kami menurunkan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Nah, maka dikatakan bahwa ini sudah ranah pemerintah, saya nggak boleh, itu salah. Berarti dia nggak ngerti kinerja kami, gitu loh. Nah, tapi ya saya juga tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah tidak benar. Ya, itu tidak benar dan nggak boleh begitu. Artinya kita menjelekkan seseorang apa yang berfitnah, nah, itu nggak benar. Saya pikir ya masyarakat Indonesia udah tahu semua, ya kan? Bapak juga tahu gini bagaimana kerja seorang dewan, ya kan? Nah gitu. Pak, ada rencana DPRD memanggil Pak RT nggak sih Pak ke DPRD Pak? Itu kita belum pikirkan, ya. Yang jelas gini, hari ini ada permintaan dari masyarakat dari RW supaya dibikin reses, ya. Mereka ingin mensuarakan aspirasinya, ya monggo kita fasilitasi aja, oke? Saya pikir cukup ya. Pak, satu lagi Pak, kalau dari Pak Gani sendiri memandang pelanggaran yang ada di sini seperti apa Pak? Prinsipnya saya sebagai dewan mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah dalam hal menertibkan jika itu dinyatakan ada kesalahan, karena itu bukan ranah saya, ya. Silakan dikaji, salah ya tindak, kita dukung. Tapi yang kita ingin sampaikan kepada pemerintah bahwa jangan lupa loh, di situ ada UMKM, tolong jadi solusi. Itu aja. Kalau jumlahnya ada berapa sih UMKM sini? Jumlahnya ada berapa? Jumlah saya belum hitung, ya. Tapi menurut kabar ya ada 1000-an. Nah, tapi saya belum hitung ya. Nah, silakan aja nanti bapak-bapak, ibu bisa hitung ya. Nah, saya ingin cukup ya. Jadi oh iya Pak, Pak ini kan dari tahun 2019 Pak ya, dan baru rame sekarang Pak. Sebelumnya udah ada komunikasi Pak antara warga gitu Pak. Jadi gini, saya dalam posisi saya di sini hanya lagi mendengar aspirasi masyarakat. Kalau soal itu saya tidak tahu, itu bisa tanya ke RT, ke RW, ya, ke masyarakat sini, maaf ya. Gitu, itu saya tidak tahu masalah itu. Pak, ini kan salah satu wilayah kerja Bapak gitu Pak. Sebelumnya sudah pernah bertemu RT-nya belum sih Pak? Dalam kesempatan lain Pak? Saya dulu udah pernah setahun yang lalu pernah reses di RW sini, RW 3, tapi dia datang nggak, saya nggak tahu. Nah, ya kemarin katanya suruh saya harus ketemu dia, ya kan? Ya saya sih juga nggak masalah. Kita ketemu masyarakat siapapun, mau orang tukang beca, mau tukang gerobak, nggak masalah. Cuma masalahnya saya nggak tahu kalau dia mau ketemu saya, ya kan? Ya saya nggak tahu di situ ada RW, ada lurah, ya.
ada masyarakat, ya monggo silakan. Siapapun ingin ketemu saya silakan. Namanya saya juga wakil rakyat kan. Kita tidak melihat siapa dia, mau orang kaya, mau orang siapa, mau orang miskin, itu warga negara Indonesia. Harus kita lindungi, harus kita rangkul, kan gitu. Itu aja. Akibatnya yang jelas. Jadi di sini saya hanya memberikan support, dukungan moral untuk Bapak Riang juga, karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang salah. Kalau membiasakan yang salah, ya lama-lama jadi salah. Saya harus ingatkan juga bahwa permasalahan utama DKI Jakarta ini seperti macet, seperti banjir, sampah dan lain sebagainya, ini sebagian hal utamanya penyebabnya adalah buruknya tata ruang kita yang sudah diwariskan sejak dulu. Buruknya tata ruang, akhirnya daerah resapan juga tidak berfungsi juga, diduduki daerah aliran air juga, sehingga sulit untuk kita mengalirkan air ke sungai supaya bisa mudah. Tapi yang penting kita membutuhkan kedisiplinan negara ini. Agak sulit kita mengatakan kita mencintai negara ini, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan di sini. Jadi mungkin sampai di sini penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Riang, Bapak RT yang sudah berperan aktif ya untuk menegakkan aturan di lokasinya. Sekalipun mungkin banyak polemik, saya juga harus menyampaikan kita sangat pro dengan kegiatan ekonomi. Saya sangat pro dengan adanya wisata kuliner di sini, toko-tokonya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kepentingan kita mengorbankan aturan umum yang bisa merugikan secara keseluruhan. Terima kasih banyak Pak. Saya mungkin juga harus menyampaikan beberapa hal pada mungkin ada pertanyaan dulu. Pak, itu di medsos agak rame tuh, ada anggota DPR dari Padang Madi dan Pak Ganis Mondol. Ditanyanya pastinya nanti ke saya. Tapi kalau ada pertanyaan, gimana statement Bapak mengatakan saya tidak takut dengan Pak Ganis? Ada statement khusus dari Pak Darmadi atau Pak Ganis Mondol sehingga ada ketersinggungan Bapak sebagai pejabat publik, Pak? Setelah ini ya Pak. Oh iya. Kalau nggak ada pertanyaan, tangannya Bang. Depannya Bang, harapan PSI bagaimana untuk penanganan kasus seperti ini Bang? Ini kan bentrok nih antara ketua RT dengan warga. PSI sendiri gimana harapannya kepada Pemprov? Menurut saya DKI Jakarta ini penyakitnya kronis, tidak bisa ibaratnya hanya dengan obat dari warung. Dibutuhkan operasi-operasi besar, termasuk juga penegakan tata ruang kita. Perbaikan tata ruang kita akan menjadi cikal bakal perbaikan permasalahan yang lain seperti macet, banjir dan lain sebagainya. Saya mendorong kepada Bapak Heru karena tidak memiliki mungkin beban politik yang terlalu besar. Saya harap Bapak Heru bisa tegas, disiplin menegakkan aturan di DKI Jakarta, karena ini juga merupakan edukasi untuk generasi kita selanjutnya juga, supaya Jakarta bisa menjadi kota yang tertib. Dewan. Jadi kejadian ini setelah melakukan investigasi bahwasannya mereka membangun kanopi atau bangunan itu jaraknya sudah hampir 15 tahun. Artinya Pemprov, Pemkot ataupun pejabat-pejabat terkait harusnya tahu dong. Betul. Dalam hal ini siapa yang perlu disalahkan sehingga mereka tidak tahu. Begini. Kok kesalahan kok sampai 20 tahun sekarang sudah viral Bang? Apakah dinas cita-cita atau dinas lingkungan hidup? Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah permasalahan warisan dari pemerintahan gubernur-gubernur yang sebelum-sebelumnya. Nggak cuma hanya dengan Bapak Anies, tapi dari jauh sebelum ini penegakan hukum terkait dengan tata ruang kita memang tidak berjalan dengan baik. Artinya siapa Pak yang salah Pak? Nah, saya tidak ingin menyalahkan. Saya kira ini adalah beban kita untuk kita perbaiki bersama-sama. Artinya ada jawaban bagaimana Pak? Baik, mungkin saya dulu ya. Enggak ya Pak? Udah nggak ada lagi ya? Udah. Ada lagi pertanyaan? Bentar. Ada lagi. Ayo, ada lagi. Saya kira ini sudah selesai dengan dilakukannya penindakan oleh eksekutif. Dilakukan kemarin, sudah ada kajiannya, Satpol PP sudah turun, sudah dilakukan penindakannya, jadi saya pikir tidak ada lagi yang perlu diperlibatkan di sini. Kalau saya kira itu nanti dorongan dari PSI. Nah, saya kira nanti itu sesuai kebutuhan saja. Kalau memang dibutuhkan, tapi untuk permasalahan ini kita tidak punya tendensi untuk membawa ini lebih jauh, tapi kita memberikan support modal saja karena sudah mulai secara walaupun baru satu langkah, tapi ini merupakan langkah penegakan peraturan.
Pak, saran Bapak terkait tata ruang ini yang dari dulu memang kalang kabut dan penanganannya nggak jelas dari segi niatnya sampai yang terjadi di lapangan sehingga terjadi seperti ini apa Pak? Makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Heru, saya sangat berharap karena mungkin kita memiliki dukungan politik yang besar untuk sekiranya sampai dengan pemilihan gubernur berikutnya paling tidak dilakukan penindakan-penindakan untuk mempercepat proses pemulihan dari banyak masalah utama di Jakarta, dimulai dari perbaikan tata ruang. Walaupun ini warisan dari pejabat yang pertama Pak ya? Oh iya, karena ini kan untuk anak cucu kita juga. Kita nggak bisa abaikan ini dan tidak perlu juga kita mencari tahu siapa yang salah dan lain sebagainya, tapi ini adalah PR kita sama-sama. Penanganannya yang perlu ya Pak? Penanganannya yang perlu. Saya 700.000 anggota DPRD DKI Jakarta. Ini yang benar. Beliau telepon saya, janji mau ketemu hari ini, ditepati dan bertemu dan disampaikan hal-hal yang bermanfaat, yang tepat. Kalau kemarin Pak Gani Suwondo datang ke sana, nggak jelas itu apa tujuannya, apa yang disampaikan. Setelah beliau datang ke situ, tetap terjadi demo. Setelah beliau pergi, demo lagi ya terjadi. Berarti kan tidak ada statement yang menyadarkan warga di situ taat hukum, patuh hukum. Maka saya perintahkan ya, saya minta juga kepada Pak Gani. Sekali lagi Pak Gani ya, mohon maaf nih ya dengan segala hormat. Bapak jangan bermain politik di lingkungan saya atas kejadian yang ada di sini. Yang Bapak sampaikan untuk UMKM, di sini tidak ada UMKM, Bapak. Saya bicaranya soal saluran air, bahu jalan, kan gitu. Jadi itu soal pelanggaran. Jadi Bapak jangan pleset-plesetin soal UMKM. UMKM itu tanya di kecamatan, apakah mereka kemarin yang demo dan mengatasnamakan UMKM terdaftar di Kecamatan Penjaringan? Apakah mungkin UMKM itu berdiri di atas saluran air, memakan bahu jalan? Yang ditertibkan itu adalah saluran air dan bahu jalan. Jangan diserempet-serempetin dengan UMKM. Jadi mohon ya Pak Gani Suwondo ya, jangan Anda pleset-plesetin. Setelah Anda kemarin datang, ternyata berlanjut demonya. Kan gitu. Harusnya Anda sebagai anggota dewan seperti tadi yang datang itu loh, memberikan edukasi bahwa ini adalah aturan, salah. Kamu harus turut sama perintah pemerintah seperti apa. Kan Rekomtek udah keluar, dasar hukum sudah ada, penertiban sudah berlangsung. Itu udah ranahnya pemerintah Pak Gani. Jangan dicampur aduk dengan Anda. Seperti misalnya, Anda ikut-ikut di apartemen Mitra Bahari, Anda ikut-ikut di RW 15. Hati-hati, jangan ya. Jangan Anda terlalu merangsek ke dalam pengurus-pengurusan RT RW di lingkungan kami, Pak Gani ya. Ingat itu, Riang Prasetya Pak Gani ya. Itu loh, jangan Anda suka-suka. Ya, demikian penyampaian saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada. Pak, terkait video viral yang Ya. banyak beredar di media sosial itu bagaimana Pak? Iya Pak. Oke, jadi gini, dalam segala satu situasi, yang pasti gini ya, saya harus yakinkan ini kepada semua yang hadir nih ya, merah putih saya, NKRI saya ya, kalau urusannya udah kepada negara, kerugian negara, saya pasti turun ya, apalagi saya tahu, kan gitu. Tapi ingat, dalam hal kita bertindak untuk kebenaran, pasti ada perlawanan. Dari siapa? Dari orang-orang yang melanggar hukum, dari orang-orang yang melakukan pelanggaran. Saya bertindak atas nama kebenaran, pasti ada perlawanan. Sehubungan dengan yang viral kemarin, yang terdahulu, itu kejadian tahun 2018, di mana di dalam satu lahan, itu pengen dikuasai sama warga sekitar, itu lahan negara. Mereka tidak punya kewenangan, mereka tidak punya legalitas terhadap lahan negara itu. Namun demikian, saya peduli dengan apa? Dengan kondisi di lingkungannya. Lalu saya membangunlah itu prasarana untuk olahraga dan sudah tersedia. Tapi kalau warga di sekitar mau menguasai lahan itu, ya nggak bisa dong. Itu kan lahan negara, bukannya lahan warga. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak pernah diintimidasi. Waktu kejadian di video itu kejadian waktu di Pluit. Berbeda ya dengan kejadian yang di sini. Jadi saya konfirmasi kembali ya, video yang beredar belakang-belakangan ini tentang intimidasi terhadap saya atau persekusi terhadap saya tidak ada hubungannya dengan kejadian yang ada sekarang ini tentang saluran air dan bahu jalan. Itu kejadian di tahun 2018 itu loh ya, bukan di tahun ini ya. Ya saya bela untuk kepentingan negara karena itu tanah negara Pak. Itu tanah negara Bapak, bukan tanah warga. Kalau memang itu tanah warga ya saya bela warga dong Pak.
Kalau tanah negara ya saya bela negara, kan begitu. Kayak sekarang nih, jelas-jelas ini tanah negara, lahan negara, prasarana umum. Ya saya pasti bela negara. Tapi kalau besok-besok ada warga saya, siapapun, misalnya ini Mitra Bahari, ini RW 15, ini kan pribadi, warga kan, bila mana dia intimidasi, persekusi, atau dizolimi, ya saya juga nggak diam. Gitu loh, saya pasti bantu, kan begitu. Pak, warga kan menempati lahan tersebut sudah lama. Adakah oknum-oknum dari kecamatan atau pemerintah setempat yang terkait dengan kepengurusan warga untuk menempati lahan ini gitu Pak? Maksudnya yang mana nih? Ya itu yang lahan yang seperti Bapak tadi sebutkan itu. Oh yang lahan kemarin ya, itu? ya. Oh gini, kalau untuk lahan yang kemarin sebelum tahun 2018 itu, saya rasa saya tidak berkomentar lagi. Karena apa? Itu sudah ranahnya pemerintah dan itu sudah ada pengesahan dan legalitasnya. Jadi kalau saya ungkit lagi, kalau saya bicara lagi percuma. Toh sekarang sudah berjalan. Fasilitas untuk olahraganya tetap ada. Fasilitas air petra untuk lansia juga ada. Lalu warga di sekitar mau protes apa lagi? Itu bukan tanah kalian, itu tanah negara. Itu ya, mesti jelas itu. Kalau urusan kerugian negara, saya pasti hadir dan saya pasti lawan. Itu aja. Ya. Ada lagi? Oke, yang soal? Jadi gini, kemarin itu kan ada yang demo, ya, di kantor saya, di sinilah. Kebetulan saya lagi nggak ada, itu ya, saya lagi sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya. Jadi ada salah satu provokator. Nah, saya perlu perjelas nih, siapa provokatornya? Provokator itu bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko, tapi dia cuma sewa etalase itu loh. Etalase yang numpang di ruko itu. Dan etalase itu berdiri di bahu jalan, silakan cek. Lalu kok dia memimpin demo dan demo ke saya, hubungannya apa? Membawa-bawa nama UMKM. Ingat lagi sekali lagi yang demo ya. UMKM itu ada bidangnya, ada lembaganya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk dikatakan namanya UMKM. Jadi Anda nggak boleh sembarangan ngomong UMKM. Kalau saya tanya balik, apakah Anda terdaftar sebagai anggota UMKM tingkat kecamatan Penjaringan? Apakah Anda menempati tempat untuk usaha di tempat yang benar sebagai UMKM? Itu pertanyaan saya. Dan apakah Anda melaksanakan kewajiban-kewajiban Anda sebagai yang mengaku UMKM? Kan itu. Jadi kalau Anda berdiri di saluran air, makan bahu jalan, terus mengatasnamakan UMKM, demo di sini, artinya Anda kurang cerdas, ya, kurang terdidik Anda, ya. Saya tegaskan lagi, Anda kurang cerdas, Anda kurang terdidik, ya. Makanya demo tanpa konsep, tanpa dasar hukum, ya. Bukan demo kemarin itu, pemaksaan namanya. Kalau kalian tidak ada dasar hukum untuk demo, itu ya saya sampaikan. Ada lagi? Terkait kasus dengan Gani gimana? Oke, terkait dengan Gani tadi saya sudah sampaikan. Untuk saudara Gani, ya, Anda sebagai anggota Dewan ya, DPRD DKI Jakarta, jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan bermain politik, mempolitisir kejadian yang ada di lingkungan saya. Anda adalah seorang dewan, Anda pasti seorang terpelajar, terdidik, ya kan? Anda harus punya etika. Anda boleh saja datang ke sana, tapi Anda juga harus datang ke saya juga. Jangan Anda datang ke sana, tidak datang ke saya. Tiba-tiba setelah Anda pergi, mereka demo lanjutan. Lalu apa yang Anda sampaikan ke mereka? Ingat, Gani, ya, ini udah ranahnya pemerintah, ngerti nggak? Ranahnya pemerintah. Kamu udah bukan lagi kapasitasnya. Udah tinggal eksekusi itu jalan. Jangan kamu memperkeruh keadaan. Jangan bermain-main di air yang kotor. Itu pesan saya buat kamu ya, Gani. Makasih. Harapan untuk Bapak sendiri seperti apa, Pak? Hah? Harapan saya dengan kejadian ini ya. Pertama, tingkat kelurahan dan kecamatan seluruh Indonesia ya. Nggak perlu dapat laporan dari warga, nggak perlu dapat komplain atau protes dari warga, apalagi tunggu viral. Kalau memang di lingkungan kelurahan ada, di lingkungan desa-desa ada pelanggaran terhadap lingkungan, mau langsung turun. Jangan Anda mungkar terhadap kewenangan Anda. Anda itu jadi pejabat kan disumpah, ya kan, demi Tuhan Anda, kan begitu kan? Jadi jangan Anda melakukan mungkar dengan kewenangan. Kalau ada pelanggaran ditindak, jangan didiemin. Akibatnya kayak di lingkungan saya ini.
gitu loh. Jadi harus jelas itu, ya harus diperhatikan. Ini momen yang paling baik dengan kejadian ini. Semoga saja harapan saya ya, ini jadi momen yang pas untuk pembenahan di tempat-tempat yang memang rawan terhadap pelanggaran, khususnya di DKI Jakarta. Ini momen yang paling tepat. Jadi jangan kejadian di lingkungan RT 11 RW 03 ini hanya sesaat, hanya sementara, hanya hangat-hangat kuku. Jangan gunakan momen ini untuk pembenahan di lingkungan seluruh Indonesia, khususnya di lingkungan DKI Jakarta. Jadi jangan ada pembiaran. Mereka selalu ngelawan RT-nya, karena apa? RT nggak punya kewenangan, RT nggak punya kuasa. Giliran yang punya kewenangan saya laporin, diem aja, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak denger. Ini yang nggak bener, gitu loh. Lalu saya melapor kemana? Kalau kalian pejabat-pejabat pura-pura nggak denger, pura-pura nggak lihat, lapor kemana saya? Kan begitu. Demikian, apalagi? Ada lagi? Terima kasih ya, kawan-kawan ya. Itu nama-nama tersebut itu terdaftar nggak di buku tamu Pak Bapak? Yang mana Pak? Yang dibongkar kemarin warga. Terdaftar nggak di buku tamu Bapak? Biasanya ada warga tuh yang lapor RT. Oke, saya perjelas lagi. Ada pertanyaannya ya. Bagus Pak, diulang Pak. Ini pertanyaan bagus Pak. Saya diulang Pak. Itu ada beberapa warga yang rumahnya terbongkar. Mungkin juga yang rumah terbongkar itu ada nama-nama tersebut. Pertanyaan saya sama Bapak adalah, pernah nggak dia lapor ke Pak RT semenjak dia menempati lahan tersebut atau dia punya usaha di situ? Baik, saya kasih tahu lagi nih. Kultur di lingkungan saya berbeda mungkin kulturnya dengan di lingkungan Mas. Kalau di lingkungan Mas, mungkin orang kalau datang pasti Assalamualaikum, permisi Pak RT, saya mau nginep, besok saya baru pulang. Permisi Pak RT, ini saya mau usaha, ini usaha saya, ini anak buah saya pemiliknya, kan gitu. Tapi kalau di sini, saya yang harus hadir, saya harus nanya. Bagaimana kedepannya harapan PSI bagaimana untuk penanganan kasus seperti ini Bang? Ini kan bentrok nih antara ketua RT dengan warga. PSI sendiri gimana harapannya kepada Pemprov? Menurut saya DKI Jakarta ini penyakitnya kronis, tidak bisa ibaratnya hanya dengan obat dari warung. Dibutuhkan operasi-operasi besar, termasuk juga penegakan tata ruang kita. Perbaikan tata ruang kita akan menjadi cikal bakal perbaikan permasalahan lain, seperti macet, banjir, dan lain sebagainya. Saya mendorong kepada Bapak Heru karena tidak memiliki mungkin beban politik yang terlalu besar. Saya harap Bapak Heru bisa tegas, disiplin, menegakkan aturan di DKI Jakarta. Karena ini juga merupakan edukasi untuk generasi kita selanjutnya juga, supaya Jakarta bisa menjadi kota yang tertib. Dewan. Jadi kejadian ini setelah melakukan Ada yang ada jawaban bagaimana Pak? Baik, mungkin saya tanggapi ya. Ada ya? Udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi pertanyaan? Bentar. Ayo. Mau dibawa ke rapat DPRD kan karena udah masuk ranah politik segala macam, apakah dipertemukan? Saya kira ini sudah selesai dengan dilakukannya penindakan oleh eksekutif. Dilakukan kemarin, sudah ada kajiannya, Satpol PP sudah turun, sudah dilakukan penindakannya, jadi saya pikir tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan di sini. Kalau Pak Ari yang kemarin kan menunjuk salah satu oknum di kelurahan, itu perlu diproses nggak di orang itu? Saya kira itu nanti dorongan dari PSI sendiri agar Pak Lurah atau izin gubernur. Saya kira nanti itu sesuai kebutuhan saja sih. Dan kalau memang dibutuhkan, tapi untuk permasalahan ini kita tidak punya tendensi untuk membawa ini lebih jauh, tapi kita memberikan support model saja karena sudah mulai secara, walaupun baru satu langkah, tapi ini merupakan langkah penegakan peraturan di DKI Jakarta. Pak, saran Bapak terkait tata ruang ini yang dari dulu memang kalang kabut dan penanganannya nggak jelas dari segi niatnya sampai yang terjadi di lapangan sehingga terjadi seperti ini apa Pak? Makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Heru, saya sangat berharap karena mungkin tidak memiliki beban politik yang besar, untuk sekiranya sampai dengan pemilihan gubernur berikutnya paling tidak dilakukan penindakan untuk mempercepat proses pemulihan dari banyak masalah utama di DKI Jakarta, dimulai dari perbaikan tata ruang. Walaupun ini warisan dari pejabat yang pertama Pak ya? Oh iya, karena ini kan untuk anak cucu kita juga. Kita nggak bisa abaikan ini dan tidak perlu juga kita mencari tahu siapa yang salah dan lain sebagainya, tapi ini adalah PR kita sama-sama. Penanganannya yang perlu ya Pak? Penanganannya yang perlu. Baik.
Pak Rian, kelar ya. 700.000 pengguna Twitter atau Facebook itu Pak Rian, kalau kita ada Pak, sebagai anggota DPRD ini merealisasikan kan ada di situ banyak yang terbongkar. Ada nggak rencana untuk merealisasikan tempat-tempat tersebut bagi korban-korban yang digusur? Maksudnya relokasi? Iya, relokasi. Ada nggak rencana? Sebenarnya begini, kita harus garis bawahi juga loh, yang direlokasi ini bukan tempat usahanya, tapi adalah pelebaran-pelebaran yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas umum yang tidak semestinya dilakukan pembangunan di situ. Jadi kalau tempat usahanya sama sekali tidak bermasalah, dan saya pikir kita tidak ada bicara relokasi juga. Hanya disesuaikan saja, harus lebih tertib. Bang, ini kan terakhir Bang. Kasus Pak Riang ini kan menjadi satu dari mungkin dari sekian kasus di Jakarta. Betul. Bagaimana dari PSI sendiri mendorong gubernur untuk menangani kasus seperti ini, Pak? Ya, sekali lagi kita dari pihak DPRD kita punya batasan kewenangan. Kita hanya bisa mengingatkan, melakukan pengawasan, peraturan dan lain sebagainya, tapi memang kuncinya ada di pemimpin eksekutif, yaitu Bapak Gubernur sebagai eksekutornya. Jadi saya sangat berharap pada Bapak Heru untuk melakukan penegakan tata ruang di DKI Jakarta. Oke ya. Ada lagi? Langsung Pak Rian ya. Saya. Baik, terima kasih Pak Justin selaku anggota DPRD DKI. Salam kompak. Terima kasih atas segala dukungannya sudah hadir di lingkungan saya, dan memang ini yang saya minta. Jadi kalau datang anggota dewan dari DPRD DKI ataupun DPR RI, datang dulu ke RT-nya. Ini yang benar, contoh yang benar ini. Bukan datang ke sana lalu saya diabaikan. Kan saya sebagai pelapor. Ini yang benar contoh ini ya. Pak Justin anggota DPRD DKI Jakarta. Ini yang benar. Beliau telepon saya janji mau ketemu hari ini. Ditepati dan bertemu dan disampaikan hal-hal yang bermanfaat, yang tepat. Kalau kemarin Pak Gani Suwondo datang ke sana, apa tujuannya? Apa yang disampaikan setelah beliau datang? Kita ditanggung biayanya sampai yang duitnya doang. Mana RT-nya, ayo? Santet RT-nya santet. Yo, santet. Santet RT-nya santet. Santet RT-nya santet. Bang Demoy juga. Ya, selamat siang sahabat Warta Kota Live.com. Saat ini sahabat Warta Kota bisa melihat langsung di mana para pemilik ruko yang ada di Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara sedang melaksanakan aksi tabur bunga di lingkungan yang ada di Kelurahan Pluit, tepatnya di Jalan Niaga, Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Hal ini menyusul penertiban lokasi pembongkaran 22 ruko pada Rabu 24 Mei 2024 lalu. Wawancara di sini ya. Wawancara sini aja. Kalau dilihat nanti akan dari pihak sini akan memberikan keterangan terkait aksi yang sedang diadakan pada siang hari ini. Namanya dan di sini sebagai apa dulu Pak? Boleh? Nama saya Iman Pak. Ya. Jadi untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya, kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Mohon difoto. Ya, bisa sedikit. Ini komplot selama ini, waktu saya
masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air, kombloknya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Hal ini bisa dikonfirmasi dengan kontraktor Pak Acong. Pak Acong. Acong. Kontraktor. Kontraktor mana Pak Acong? Pak Acong. Pak Acong. Uang itu saya sudah keluarin dan kwitansinya ada. Pertama, saya udah keluarin 150 juta awal dari down payment untuk pengerjaan komblok yang di situ. Saya ganti semua komblok. Karena waktu itu kita minta sama Japro atau sama pemerintah belum bisa dikerjakan. Akhirnya saya uang pribadi saya keluarkan untuk warga. Kenapa? Saya mau akan bikin lingkungan jadi bagus. Itu. Pertama 150 juta, kemudian 50 juta, tahap kedua, tahap ketiga itu 50, tahap keempat 144 juta 960 ribu. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Dengan adanya jasa saya begini, saya tidak sebutkan nama saya. Saya hanya diam saja di sini. Selama ini saya tidak mengcounter, saya hanya diam saja. Saya mau lihat reaksi gimana. Sekarang Muara Kang Pasarnya menjadi ramai. Buatan siapa? Bapak bisa mencermati sendiri di sini. Ya, saya harus ada kantor di sini. Tanya warga, kenapa jalan bisa bagus? Siapa yang kerjain? Apa Pak RT atau Pak Iman? Mohon dikonfirmasi kembali. Kenapa Pak RT, Pak Iman atau Pak RT yang kerjain? Ya, dengan ada warga pribadi mereka kumpul sudah terkumpul 53 juta. Awalnya dari kita janjinya itu dipergunakan untuk perawatan jalan. Tapi tanpa sepengetahuan saya, uang itu dipakai buat apa saya tidak jelas. Jadi saya mohon pertanggungan Pak RT, uang itu dipakai buat apa? Usut. Gimana? Usut uang. Jadi saya minta pertanggungan dari Pak RT, bagaimana laporan keuangan ini, supaya semua warga tahu uang yang 53 ada dipergunakan buat apa. Pak, tujuan aksi hari ini apa sih Pak tadi bertabur bunga itu Pak? Tujuan aksi hari ini berduka cita karena telah dibongkarnya itu. Bangunan kita sudah minta sama Pemprov supaya ditunda dulu. Dan suratnya kita sudah tujukan pada lurah, minta waktu 1 bulan kita bongkar sendiri. Ya, ternyata himbauan dari Pak Lurah hanya 3 hari kita lakukan dan ini tidak ada persiapan dari pemilik ruko, pedagang UMKM di sini. Akibatnya terdampak semua. Pasca pembongkaran ada niat ketemu sama Pak RT Pak sebelumnya Pak? Kita bolak-balik mau ketemu Pak RT tapi belum bisa ketemu Pak RT. Benar nggak? Sampai ini hari aja nggak berani muncul. Iya. Takutan. Pak, dari pihak lurah dan camat sendiri nggak ada rencana ini Pak dalam rangka mediasi atau seperti apa? Saya tidak jelas sampai hari ini. Soalnya selama ini saya diam aja karena tidak mau tahu ya masalah-masalah intern mereka gimana. Yang penting saya kerjakan untuk warga supaya bagus semua. Lingkungan jadi bagus sekarang. Apa yang dipermasalahkan saya jelas. Betul? Betul. Pak Iman, ke depannya ada rencana gugatan Pak terhadap bongkaran ini? Saya belum ada pikiran gugatan. Yang penting bisa selesaikan. Saluran got itu kita akan bikin yang bagus. Dan itu sudah saya konsultasi sama Pemda DKI. Dan mereka setuju kita yang bikin. Nah, pedagang yang di sini banyak. UMKM ada berapa di sini? Banyak. Ratusan ribu. Nah, jadi Bapak bisa konfirmasi UMKM di sini siapa aja. Oke. Udah jelas? Ini dari UMKM.
UMKM salah satunya, Pak. Gimana? Ini kita mewakili UMKM di sini. Kemarin kita memprotes kebijakan RT. Padahal RT itu tidak berhak membuat kebijakan. Ya, kita bertanyakan dia nggak berani keluar bilang kita provokator. Jadi mau dikemanakan UMKM ini kalau setelah dibongkar ini? Karyawan di PHK-kan. Mau makan apa mereka? Apa karyawan? Pasca pembongkaran ada karyawan yang udah di PHK, Pak? Sebagian ada. Berapa orang, Pak? Ya tergantung tempat masing-masing lah ya. Kalau di tempatnya Bapak ada nggak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Pak, kemarin kan Pak RT sendiri bilang kalau UMKM ini seharusnya bisa mengajukan ke kecamatan gitu, Pak. Udah mengajukan atau belum, Pak? Maksudnya untuk dipindahkan atau relokasi ke tempat yang kita sedang mengajukan untuk ke sana. Ya. Terus apa lagi? Terkait dengan Pak RT bilang kan kemarin Pak RT juga sempat nunjukin foto Bapak gitu, Pak. Ya. Dianggap provokator. Tanggapannya apa, Pak? Apa ini namanya provokator? Kita menyampaikan aspirasi kita. Itu undang-undang itu menjamin ya, pasal 28. Setiap warga negara itu berhak mengemukakan pendapatnya. Apalagi sekarang kita tertindas. Kita mau kemana? Itu namanya provokator. Pakai otak dong, dia kan sarjana hukum. Ya kan? Dia ngerti hukum. Tapi dia membalikkan itu hukum. Ya? Cobalah suruh dia ini hari keluar, dia bilang dia mau keluar. Masa harus anggota dewan kita yang ngundang harus suan ke dia? Pakai nalar dong dia. Pak, kemarin dua anggota dewan ke sini, apa yang disampaikan, Pak? Ya kita sampaikan dong, kenapa kita digusur begitu. Harusnya carikan solusi buat kita. Ya kan? Namanya pemerintah mau menggiatkan UMKM itu. Dengan begitu kan terbunuh itu UMKM. Ya kan? Carilah solusi buat kita dulu. Bagaimana? Ya kan? Jangan dengar sepihak itu RT viralkan semua begitu. Ya kan? Beritanya itu memihak kita nggak? Harus ada counter sama Ya ini counter. Ya kan? Cross-check. Kalau yang namanya provokator itu bukan begitu. Kita menyampaikan aspirasi. Apa Anda boleh? Tanya dia. Dia di depan itu menyampaikan aspirasi dia. Apa dia nggak bukan